Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal musyahiduna wal mustami'un fi ayyi makanin kuntum. Fi hadhihi al-munasabah sanata'allamu an tarkib fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa huwa tarkib al-wasfi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu tarkib dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu disebut dengan tarkib wasfi atau biasa juga dikenal dengan istilah na'at dan man'ut. Wa ma huwa tarkibul wasfi? Apa yang disebut dengan tarkib wasfi? Yaitu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satuan frasa dengan pola hubungan nomina atau benda atau isim yang disifati atau man'ut dan adjektiva yang menjadi sifatnya atau disebut juga dengan na'at. Jadi, tarkib al-wasfi terbentuk atas kata benda dan kata sifat. Jika dibandingkan dengan tarkib idhofah pada sesi yang lalu, maka perbedaannya adalah tarkib idhofah terdiri dari isim kata benda ditambah isim lagi kata benda yang kedua. Sedangkan pada tarkib al-wasfi terdiri atas isim kata benda ditambah dengan kata sifat. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa tarkib al-wasfi terdiri atas isim dan kata sifat sesudahnya. Maka, isim dalam hal ini disebut sebagai man'ut, yaitu kata yang disifati. Sedangkan na'at, yaitu menerangkan sifat dari isim yang diikutinya. Contoh, pada frase tolibun jadidun, maka kata tolibun adalah isim. Dia disebut sebagai man'ut. Sedangkan kata jadidun merupakan sifat dari isim tolib, sehingga bila digabung menjadi tolibun jadidun atau dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah siswa baru. Contoh kedua adalah frase maktabatun kabirotun. Dalam frase maktabatun kabirotun, kata maktabatun adalah isim, kata benda. Maka dia disebut sebagai man'ut. Adapun kata kabirotun merupakan sifat dari kata maktabatun sebelumnya. Sehingga ketika digabung menjadi maktabatun kabirotun atau dalam bahasa Indonesia menjadi perpustakaan yang besar. Kata besar merupakan sifat dari isim maktabah atau perpustakaan. Tarkib al-wasfi memiliki beberapa ketentuan. Adapun ketentuan-ketentuannya, yang pertama, na'at harus mengikuti man'ut dari sisi kejelasannya, baik makrifah maupun nakiroh. Contoh, pada frase waladun solihun, waladun dan solihun keduanya merupakan isim nakiroh. Sedangkan pada frase al-waladu solihu, baik al-waladu maupun as-solihu keduanya merupakan isim ma'rifah, yaitu dengan ditandai awalan alif lam. Begitu juga pada contoh yang kedua, frase mar'atun jamilatun, kedua-duanya baik mar'atun maupun jamilatun sama-sama diakhiri dengan tanwin. Keduanya merupakan jenis isim nakiroh. Sedangkan pada frase al-mar'atul jamilatu,
Al-mar'atu dan al-jamilatu terdiri dari dua isim yang sama-sama diawali alif lam atau disebut dengan isim ma'rifah. Jadi, pada ketentuan ini, antara na'at maupun man'ut, antara isim maupun yang mensifatinya, kedua-duanya harus bersifat sama dalam hal ma'rifah maupun nakirohnya. Adapun ketentuan yang kedua, yaitu bahwa na'at harus mengikuti man'ut dari sisi jenisnya, yaitu mudzakkar atau mu'annas. Apabila isimnya mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Apabila isimnya mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Contoh, faslun nadhifun. Faslun berjenis mudzakkar, maka nadhifun juga berjenis mudzakkar. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an berjenis mudzakkar, maka Al-Karim juga mudzakkar. Adapun contoh mu'annas, misalnya kata tolibatun dan kata mahirotun. Kedua-duanya, baik isim maupun sifatnya, berjenis mu'annas, yaitu dengan ditandai dengan akhiran ta marbutoh. Atau pada contoh yang kedua, al-madrasatul wasi'atu. Kata al-madrasatu berakhiran ta marbutoh. Artinya, dia berjenis mu'annas. Dan kata al-wasi'atu yang merupakan sifat dari al-madrasah juga diakhiri ta marbutoh yang menunjukkan dia juga berjenis mu'annas. Jadi, dalam ketentuan yang kedua ini, antara bagian depan, antara isim maupun bagian belakangnya sifatnya harus satu jenis. Bila dia mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar, dan apabila isimnya berjenis mu'annas, maka sifatnya juga harus berjenis mu'annas. Ketentuan tarkib al-wasfi yang ketiga adalah bahwa na'at harus mengikuti man'ut dari sisi jumlahnya, baik itu mufrad, mutsanna, atau jamak. Contoh, pada frase mudarrisun najihun, bila kita perhatikan, kata mudarrisun merupakan isim mufrad, artinya isim tersebut berjumlah tunggal atau satu. Sedangkan kata najihun yang merupakan sifat dari isim mudarrisun juga mengikutinya, yaitu berjenis mufrad. Bila dibandingkan dengan contoh berikutnya, mudarrisani, najihani, kedua-duanya diakhiri dengan akhiran alif nun. Hal ini menunjukkan bahwa kedua-duanya merupakan berjenis musanna, yaitu dengan tanda akhiran alif nun. Sedangkan contoh yang ketiga, frase mudarrisuna, najihuna, kedua-duanya juga diakhiri dengan tanda yang sama, yaitu akhiran wawu nun. Hal ini menunjukkan bahwa kedua-duanya berjenis jamak. Hal ini berlaku baik pada isim mudzakkar maupun isim mu'annas. Jadi, pada ketentuan yang ketiga ini, intinya adalah bahwa na'at jumlahnya harus sama dengan man'ut. Apabila isimnya mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad. Apabila isimnya musanna, maka sifatnya juga harus musanna. Demikian pula, apabila isimnya jamak, maka sifatnya juga harus berjenis jamak. Adapun ketentuan tarkib al-wasfi yang terakhir adalah na'at harus mengikuti man'ut dari sisi i'rabnya, baik itu rafa, nasab maupun jar. Apabila isimnya
rofa, maka sifatnya juga harus rofa. Begitu juga apabila isimnya nasab, maka sifatnya juga harus nasab. Demikian pula apabila isimnya jar, maka sifatnya juga harus jar. Contoh pada frase faslun nadhifun, faslun i'rabnya adalah rofa. Maka nadhifun juga mengikuti, yaitu berjenis i'rab rofa. Adapun pada contoh faslan nadhifan, dapat kita perhatikan bahwa i'rab pada frase tersebut adalah nasab. Isim faslan diakhiri dengan fathatain. Begitu juga dengan nadhifan juga diakhiri dengan fathatain. Adapun pada contoh faslin nadhifin, isimnya beri'rab jar, yaitu dengan harokat kasrotain. Maka sifatnya nadhifin juga mengikutinya, yaitu dengan i'rab jar pula, yaitu dengan tanda kasrotain. Jadi kesimpulan pada ketentuan yang keempat ini adalah bahwa sifat dari suatu isim dengan tarkib al-wasfi harus mengikuti isimnya, yaitu dari sisi i'rabnya, apakah dia beri'rab rofa, nasab, maupun jar. Ayyuhal musyahiduna wal mustami'una fi ayyi makanin kuntum. Demikian tadi adalah pembahasan kita tentang tarkib al-wasfi. Semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum wa ilal liqa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.